Ruby Lunox. Wah, Ini berarti tinggal ini mereka siap untuk memberi gangguan dulu ke belakang ya untuk Parsyanya. Parsyanya nggak ada ultimate aja nih bakal diperangin habis-habisan sama Bigatron. Mereka punya durability ada berapa orang tuh coba? Ruby, lalu Aldos nanti dari Global Prison yang miliki, dari chestplate-nya mungkin akan bergabung untuk terakhir untuk menjadi sang eksekutor. Popheus juga, Ruby-nya, lifesteal-nya pasti akan bisa menahan untuk beberapa kali ataupun beberapa lama karena ada beberapa physical attack juga di bagian sana dengan tipe range juga yang bisa dia hadap. Pakito. Pakito, Kalau misalnya Balmunnya jungler ya. Pakito ataukah akan ada satu marksman? Oh iya, bisa juga. Nathan. Oh, Pakito. benar. Pakito ternyata si ngomong. Karena mereka bisa dibilang kayak apa ya? Mereka butuh damage lagi Iya. sih. Atau Nah ini dia nih, penasaran nih, Bukan. max-nya pakai apa? oh enggak, Bang bisa keluar dari rumput bentar gak bang? Kita pengen lihat nih lu pakai apaan tuh. Maxnya tadi kok Max? Aku lihatnya itu baby pakai Balmond. Oke, Maxnya pakai Link. max-nya pakai link. Baik. Berarti botol mid laner. Oke. Botolnya menjadi miliner. Coba lihat ada satu roll lagi yang berubah dan udah siap langsung diemban juga oleh Battle untuk kali ini. Sebelumnya dia menjadi jungler tapi untuk kali ini dia menjadi mid laner. Max-nya udah mendapatkan purple buff. Akainya langsung dicolok. Ada Cyclone Eye dikejar habis-habisan kah? Tapi Baby begitu semena-mena. Jangan lupa akan satu leveling yang dia butuhkan. Masih level 1 sejauh ini dengan adanya Cyclone Suit yang dia miliki. Setidaknya bisa membuat dirinya aman lah sejauh ini. Iya, masih bisa bertahan ya. Dan Akainya kali ini yang bakal coba untuk mengcover tentunya Baby yang bakal coba diganggu oleh seorang Ki. Namun masih bisa bertahankah? Ini udah cukup low tentunya dari Baby bakal coba dikejar. Emang Bandit dari seorang Ki. Kali ini Ki 1 versus 3. Itu digocek dari Curse of Flow-nya dan masih ada Cyclone Eye. Ki-nya masih bisa survive Papulung. Bagus banget tadi pergerakannya, memberikan gangguan terhadap pemain dari Geek. Dan dia pun masih bisa menyelamatkan dirinya. Recall terlebih dahulu, pulang terlebih dahulu. Battle-nya dilempari dengan Curse of Crow, terkena efek dari energy impact, terstun beberapa saat, masih bisa selamat. Tapi di atas Renvi dan juga Mat masih beradu tinju sejauh ini. Iya, masih coba pukul-pukulan ya. Iya, ini tinju siapa yang kuat nih masalahnya nih. Tinju dibalas tinju. Ini baru bener nih, tinju dibalas tinju nih, ketemu Aldus kan Pakito. Dan sekarang di bagian tengah terkena efek stun juga yang udah langsung diberikan. Tapi Vince yang masih mendapatkan satu bantuan dari Kios Waslep. Kayaknya mundur langsung Thousand Pandernya. Namun sekarang Battle-nya bisakah dia kabur dari tersebut? Untungnya ada satu flicker ingin maju lagi. Tapi Battle dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Darahnya dikit banget. Dikit banget, tipis banget. Dan bahkan dia mau ngomong harus mundur. Kali ini belum ada first blood sampai 2 menit kita yang pertama. Tapi diambil loh sama orang Diambil Baby. purple buff-nya, boleh. Dan ini adalah hal yang baik untuk Geek Farm pastinya. Iya, karena kita tahu Link butuh banget namanya purple buff. Yep. Dan ini bakal menjadi pertanyaan tentunya apa yang akan dilakukan oleh Max tentunya. Sambil menunggu purple yang akan muncul dalam waktu mungkin beberapa menit ke depan. Karena Vince kali ini masih mencoba untuk mengusir Battle. Battle masih bisa untuk coba menggocek. Udah level 4 dari Battle-nya. Tentunya udah punya Chaos Assault. Dan bahkan berian order yang bisa dipakai oleh seorang Battle. Tapi kali ini bakal mencoba untuk mengarah ke arah turtle-nya. Bakal coba dikontak sepertinya dan bakal lihat Ammo Bandit-nya belum mengenai siapa mungkin karena dia belum level 4. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Bebiu. Bakal coba dipukul mundur tapi Bebiu-nya masih bisa survive dan bahkan semprotnya jatuh ke arah tangan Ki. Bakal coba ada pertukaran 1 untuk 1 tapi Kios kini bakal kali kejar. Pandanya mau lari kemana? Masih bisa dipanas dan 2 member hilang dari tim Geek Farm. Wow, mereka memang mendapatkan turtle-nya. Bahkan itu adalah Baby yang bisa mendapatkan. Tapi dia juga harus kehilangan nyawanya dengan adanya pergerakan tadi dari Pakito. Pakito lagi dari Ripo. Dia menggunakan Popheus, itu indah banget. Ditarik sedikit lalu digeprek lagi. Kelar sudah dari Palmonnya. Kios Waslef pun tertinggal hingga membuat dirinya pun menjadi korban. Dan sekarang Matt di bagian atas sana belum bergerak dari lane-nya. Masih tetap ingin membuka stack sebelum nanti Chase Fate-nya bisa mendapatkan korban di sisi yang berbeda. Iya, dan kali ini dari Kios mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Tapi Ki mencoba untuk menarik dengan Bandit dan langsung botol memfollow dengan cukup baik dengan Chaos Assault. Tapi Kiosnya masih punya Thousand Pounder untuk mundur Papulung. Yap, ini Battle di bagian tengah. Belum ada satu pointer juga yang berhasil didapatkan. Oke.
Sejauh ini battle masih santai dengan Starlight Pulse yang dia milikin. Mat di atas sana, stacknya harus tetap dikumpulkan. Ada COD yang udah diambil juga oleh Ripo. Clock of Destiny di menit keempat. Baik, ini dia satu item lagi berhasil diambil oleh pemain Bigoton Alpha. Sementara itu di bawah adalah Sanity, tapi langsung dilompati juga oleh Ripo. Riponya masih bertahan sejauh ini, langsung lompat lagi dan Force sedikit lagi yang tersisa. Bisakah MFG selamat, tapi MFG malah langsung meregang nyawa. Udah ada satu lagi yang offender, ditabrak lagi dengan adanya Link yang langsung bergabung. 4 orang mendadak ada di bagian bawah, tapi di atas sana 2 orang berusaha untuk melakukan hal yang sama untuk bisa mendapatkan karena shield turret berserta dengan turretnya. Iya, bakal coba ditahan kali ini. Lihat ada Lepas dari Renvi mencoba untuk knock Astra juga ke arah seorang matnya, dan ini bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1 sepertinya turretnya di area atas dan juga di area bawah. Yap, ini dengan ada chestplate yang dibuka terlihat sudah tadi beberapa player yang dimiliki oleh Kick Farm di mana aja mereka berada. Ada open map juga yang dilakukan, ada informasi yang didapatkan. Parsha masih di mid, Riponya udah mulai bergerak. Ini dia pertarungannya sesaat lagi dan langsung terjadi juga. I'm offendednya begitu baik, namun dengan lethal counter masih mendapatkan juga karena turtle-nya. Chaos Waslap pergi dengan 1000 Poundernya, berhasil Kadial selamat dengan Hurricane Dance yang dimiliki. Pergi sudah, dan untuk kali ini Riponya lompat indah lagi. Belum ada target yang benar-benar bisa dia gapai. Iya, tapi lihat Vince-nya sudah mulai menunggu di area bush-nya, terkena stun dari seorang battle, tapi bakal coba ditarik kali ini dari seorang Riponya. Sementara di area atas masih cukup rusukinya, bakal ditumbangkan lagi-lagi Bebiu dengan KDA yang kita lihat memang di sini 1-1-1, namun dari Bebiu selalu dapat kesempatan tentunya untuk mendapatkan turtle dan beberapa objektif yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Oke, Bebiunya semakin merajalela. Untuk kali ini ada beberapa turtle udah diambil dan tidak ada blunder juga yang dia lakukan. Bahkan untuk kali ini ada satu purple bug yang mungkin akan diamankan, tapi ternyata masih bisa diambil oleh Max dan selamatlah sudah dia untuk mempertahankan tempo permainan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Iya, kalau dari itemnya di mana Sword di tangan seorang Max, Bebiu udah punya War X kali ini dan bersama dengan Vince yang punya satu Clock of Destiny. Bukan main. Yes, langsung ditarik. I'm offended. Kali ini Ruby-nya masih mengarah ke arah Athena Shield seharusnya. Di tengah juga dari Lunox-nya belum melakukan banyak hal, belum ada giant pack yang emang benar-benar terlihat, belum ada fight yang benar-benar besar juga. Bebiu masih mengamankan satu wave minion, udah di atas menit kelima, setidaknya dia mendapatkan energi ataupun XP tambahan lewat minion yang diberikan rekan-rekannya terhadap dirinya. Iya, dan masih coba ditahan ternyata kali ini. Sepertinya bakal coba untuk kasih space sih ke arah Mat juga, dapetin stack-stacknya. Sementara kali ini dari Bebiu berfokus banget untuk farming juga. Ini bawa ke arah late game, seharusnya dari Geek mereka punya chance yang cukup besar sih. Tapi kita tahu ya, Max pun sebenarnya Link masih cukup kuat meskipun dibawa ke arah menit di atas menit 15. Apalagi ada botol yang di sini pakai Lunox botolnya. Nih dari sekarang juga Lunox-nya udah pastinya grading dari tadi untuk melakukan farming dengan sangat-sangat cepat juga ya. Pasti ada beberapa item yang udah dia dapatkan juga. Di sana nanti ada team fight. Baru kita lihat bagaimana aksi dari Lord dan Turtle. Udah nongol lagi KYY, satu konselnya udah langsung diaktifkan. Siapa yang menjadi korban, tapi KYY tepat berada di belakang ataupun garis pertahanan diberikan juga oleh King Pamaidi dan juga belum ada Mavader yang terlihat semua di bagian belakang. Ada satu Vader Ice Strike. Langsung Sanity mengejar KYY ke bagian belakang, meledak sudah. KYY udah gak kuat lagi. Pertempuran kali ini dimenangkan langsung oleh King Pamaidi. Riponya langsung mundur, ditabok sekali. Max-nya masih punya purple buff dan dia pun lari untuk mengamankan dirinya dari area konflik yang udah langsung diciptakan oleh pemain dari King. Iya, tapi lihat tuh Matnya di area bawah bener-bener free banget ngedapetin objektif turret, dan lagi-lagi kali ini Tempest of Fate di pop up oleh seorang Max, langsung mundur saja. Menumpangkan Bebiu sudah cukup untuk seorang Max dan bahkan gak ada yang ngeganggu Matnya di area atas sama sekali, Pak Pulung. Waduh. Ini free banget untuk Matnya. Dari tadi juga udah mendapatkan objektif tambahan di bagian tengah untuk Riponya. Seorang diri ada 3 player yang oleh Kick Farm. Dia pun gak kuat, harus meregang nyawa tepat berada di tengah-tengah dari sungai. Yap, dan 2 turret sudah diamankan oleh Bigetron Alpha. Sementara di farm mereka benar-benar harus perhatiin minimapnya sih kalau menurut aku, karena mereka sibuk teamfight di area mid, tapi dari Matnya benar-benar dapetin stacknya. Sekarang mulai lukeran lagi
untuk turretnya dan bahkan lihat ada Hurricane Dance dari Kios, nggak bisa untuk ngelok siapapun dan bahkan Kiosnya masih bisa dipukul mundur dan bahkan lihat Kios mendapatkan damage yang cukup banyak. Tapi Renvi dan Penalty Strike mencoba untuk memukul mundur Botol dan bahkan Renvi pun masih bisa menumbangkan Botol bersama dengan Ki juga yang harus hilang di area mid. Dua orang sekaligus dari Big Town apa yang harus menjadi korban battle dan juga KYY. Renvi-nya mengamuk dari tadi. Renvi-nya memberikan permainan terbaik yang dimiliki. Ada 3-0-2. Max-nya ada di bagian dari dinding. Siap langsung menusuk. Udah ada langsung Sanity. Federasi di bagian belakang. Wave minionnya habis. Mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan satu area outer turret yang ada di bagian tengah. Hanya saja sekarang para pembabnya disangka diambil oleh Max. Pertempuran terus terjadi. Renvi-nya didorong mundur. Hampir aja dia masuk ke dalam outer turret yang dimiliki oleh pemain dari Big Town apa. Karena sekarang Renvi-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Didorong lagi dengan Candace yang dimiliki, langsung dilompati dengan Demon Force yang dimiliki juga oleh Poveus. Memphis-nya pergi ke arah mana? Shadow berhasil didapatkan, double kill looking for triple kill itu untuk Xbox-nya hanya dicuekin begitu aja. Dimana mereka punya objektif lebih yang bisa mengarah langsung ke arah Lord-nya loh Cimomo. Yes, dan kali ini lihat dari Max-nya langsung rotasi ke area bawah, nge-clear minion secepat mungkin. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari Bigetron, rotasi mereka adalah mereka mau clear objektif secepat mungkin. Mereka nggak terlalu peduli sama teamfight yang mungkin terlalu berlebihan dari Bigetron sendiri. Mereka dapetin satu pemain atau dua setidaknya membuat teamfightnya timpang, itu cukup untuk Bigetron. Mereka bakal berfokus terhadap turret objektifnya. Kali ini lihat dari chase fate-nya dihentikan dari Max sendiri karena mereka tahu Lord-nya mereka udah amanin. Jadi mereka nggak usah untuk paksain teamfight. Ini kalau tadi sampai Mat masuk, buset nganter nyawa sih bisa jadi tadi Mat ya. Karena itu sekumpulan pemain dari Geek Farm lagi gathering di situ. Bahkan ultimate-nya dari semua pemain Geek Farm masih lengkap Pak Pul. Masih komplit semua, hanya ada beberapa spell aja yang mungkin masih dalam masa cooldown. Ripo menampakkan wujudnya. Ada Lord berjalan di bagian bawah. Inverter turret mungkin akan menjadi target utama mereka. Di bagian tengah tinggal menunggu wave minion. Mereka berhasil akankah untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kemang. Tapi di bagian atas sana Mat dan juga Pakito. Tinju dibalas tinju. Sama-sama Kang Tinju. Siapakah yang akan memenangkan pertarungannya? Iya, dan ini aku masih nungguin juga si Flicker combo I'm Offended dari Ki ya. Tapi belum kita lihat tentunya. Dan Lordnya sepertinya masih bisa ditahan juga. Kali ini Federal Strike dipakai untuk memukul mundur dua pemain yang udah kelihatan low banget, Ripo dan juga Botol di area mid. Sakit banget itu Federal Strike, buset dah sekali niban kayak begitu ini dia itemnya. Ada untuk battle udah terlihat itu ada Lightning Rancen, ada Clock of Vision juga. Ini akan mengarah kemana lagi entah itu nantinya Holy Crystal ataupun Divine Clap. Tapi sepertinya oke, ada satu Genius One. Oh yes, Genius One yang Genius One atau Glowing One? Genius One sih harusnya ya. Yap, tapi kali ini lihat sakit banget dan langsung berian over dan dipop oleh seorang battle. Renvi mencoba untuk mengejar tapi sisi lain Vince-nya yang akan ditumbangkan menjadi target utama dari seorang Max kali ini. Sementara Ki masih punya ammo Venet kah? Enggak, ternyata dia bakal coba dipukul mundur, terkena blender dan juga 1000 pounder dari seorang Kios. Sempat terkena stun, namun Max-nya benar-benar fokus untuk ngedapetin nyolong semua purple buff. Tapi ternyata masih belum bisa dari seorang Max karena coveran lagi dan lagi dari Geek Farm di sini dengan adanya 4 member yang nempel satu sama lain membuat Max tentunya nggak mau terlalu gegabah, tapi ternyata Matt ngerem ternyata dia. Masih sempat untuk mengambil satu Cyclone Eye di saat dia lagi terbang kayak begitu, itu emang speednya nambah Cimo. Speed tabrakannya mungkin akan sangat-sangat nambah juga kali ya. Lewat ya. Dicatat ya teman-teman yang pakai Aldo Chase Pad, kalian ambil Cyclone Eye, tabrakin dah tuh ke lawan. Mungkin mereka pikir kalau kalau kita paksa tim fightnya mereka mau kabur nggak ada second eye. Waduh. Dan Battle Genius One ternyata yang sudah diamankan oleh Battle kali ini. Bebiu lihat Cyclone Sweep-nya mencoba untuk tapi itu agak sedikit terlambat dari Bebiu karena masih bisa diamankan. Tentunya dengan retribution yang dimiliki oleh seorang Max di sini. 87 dari poin killnya nggak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau dari segi network ini best dipegang oleh teman-teman dari Bigetron sendiri. Padahal kita tahu Geek Farm mereka ngedapetin turtle berkali-kali ya, tapi yang membedakan adalah memang objektif turret yang dipegang oleh Bigetron. Iya, abis atas bawah. Bebiu sendirian di bagian depan cukup berani loh dia tadi, dan ada dash yang dia lakukan tepat di depan Ripo. Memang memancing kericuhan aja memang ya. Mancing aja ya sebenarnya dari Bigetron. Kali ini dari itemnya dari Battle kayaknya dia bisa coba untuk bikin ke arah Holy Crystal kalau dia mau. Dan Max-nya udah punya Windtalker untuk attack speed tentunya. Bersama dengan Hamilton Demon Hunter Sword. Jadi sebenarnya untuk attack speed dari Link ini udah cukup. True damage-nya udah ada dari Endless Battle. Dan seperti ini item terakhir harusnya item defensif, entah itu Immortal atau mungkin lebih ke arah Athena Shield untuk Parsia-nya Pak Bula.
Ada adu retribution juga tadi yang masih kalah juga dari Max-nya, karena untuk Baby berhasil mendapatkan ke arah purple buff. Untuk itemnya sendiri War X, lalu ada Bloodlust untuk Baby, ada Dominant Ice juga. Ini udah mengarah ke area defense dan defense untuk Balmonnya. Iya, dan buat teman-teman yang pengen dapetin skin link yang lagi dipakai sama Max nih, langsung aja kalian ke oneesport.id/mpl strip register. Dan yang pastinya kalian juga punya kesempatan untuk mendapatkan info-info terupdate seputar MPLI. Yap. Sementara itu sekarang kita lihat Max-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff sebelum nantinya mereka akan melakukan kontes harusnya di area dari lore. Karena untuk sekarang dari beberapa pemain Geek Farm juga udah menampakkan wujudnya, udah set up lagi. Baby berada di dalam rumput tepat berseberangan dengan pemain dari Begiton Alpha. Ada battle juga 023, itulah kedua yang dimiliki sekarang. KYY siapkan dengan nama Vendetta tadi maju ke depan, tapi sepertinya kehilangan momen dan harus mundur lagi. Iya, dan lot yang kedua kali ini udah mulai muncul juga. Dari kedua retribution tentunya masih ada. Tapi Geek Farm sepertinya mereka nggak mau menyanyiakan kesempatan untuk mengkontes slot yang kedua. 15 menit kali ini Ki coba untuk menarik ke arah seorang Renvi dan bahkan Donor Wolf Game yang mengenai dua pemain sekaligus terkena stun. Namun ini udah menjadi info yang penting karena Ki-nya nggak akan punya Emo Bandit selama berapa detik ke depan. Wah, tadi Emo Bandit udah connect, hanya saja kalau memang dilanjutkan agak sedikit berbahaya tadi peperangannya ya. Namun sekarang KYY masih lagi dengan Donran Wolf King-nya udah berhasil mengikat sedikit ke arah AK yang digunakan oleh Kios Waslev. Ada lore yang udah mulai dicolek juga di reset lagi, tapi ternyata tidak. Ripo apakah di reset, apakah dia akan tetap memberikan pukulan-pukulan terhadap lore tersebut, dan di reset bener aja. Dan Emo Banditnya juga sekarang udah ada lagi dari Ki. Sementara Matt kalau misalnya dia mau coba untuk nge-cover team fight-nya, dia bisa banget langsung loncat dengan chase fake-nya kali ini. Ripo terkena damage dan ada blender juga yang sudah connect ke arah seorang Ripo kali ini. Renvi, lihat zoning yang dilakukan oleh Renvi. Dia benar-benar coba untuk paksain, bahkan mencoba untuk nge-contest purple buff terlebih dahulu. Sementara lihat Matt-nya bakal coba untuk mengejar Vince-nya kali ini, langsung hilang begitu saja. Dua stall steal dari seorang Matt kali ini melumapkan damage ke arah seorang Vince, langsung hilang begitu saja. Sementara Matt-nya benar-benar terkena damage juga dari Cyclone Sweep-nya Baby di sini. Muter-muter dan bahkan kalau bisa dibilang kayak dia dapetin last yang kencang banget Pak Pulung. Yap, Matt udah berhasil untuk menghilangkan satu hero yang bisa dibilang ini adalah satu-satunya hero range yang mungkin dimiliki oleh pemain dari Geek Farm. Hanya saja sekarang Lunoknya menjadi korban tambahan. KY pun langsung menyusul. Max-nya mendadak langsung ada yang memberikan efek yang begitu menyakitkan. Akankah Kios Waslev berhasil kabur dari area tersebut, tapi di bagian belakang Renvi-nya udah memberikan knockdown yang begitu menyakitkan. Tapi Ari Kendall berhasil menjepit langsung ke arah Ripo. Kios Waslev lompat, ada sedikit absurd damage yang berhasil didapatkan. Dilompatin lagi, ada sebuah dash yang dilakukan memancing kericuan dengan adanya Ripo dengan Demonic Force. Dia bisa lompat indah, akan mengeluarkan sisi dari dilompat indah asal Marokonya. Aja saja untuk kali ini Baby yang gak kuat lagi dia bisa langsung dikeluarkan begitu aja oleh pemain dari Begitu apa yaitu Max, di mana sekarang dua orang sekaligus berhasil dia lumat dengan sangat-sangat cepat dan Max pun harus bonyok dan pulang untuk kali ini. Menurut aku kayak tadi sebenarnya Matt ketika dia loncat dengan chase fit ya, mengarah ke arah seorang Vince-nya tumbang, itu seharusnya Bigetron mereka udah paksain team fight-nya sih. Tapi posisinya Max memang di situ lagi ngambil purple buff. Dan sebenarnya kayak team fight-nya itu nggak dilanjutkan sama Max juga, entah kenapa, karena sebenarnya itu peluang yang cukup besar untuk Bigetron. Tapi kali ini lihat dengan adanya kesempatan yang bisa dimainkan oleh Geek Farm, mereka berhasil numbangin 4 pemain tadi, menyisakan Ripo sendirian aja. Kepisah-pisah tadi ya si Momoya untuk Battle Pura, padahal satu-satunya hero range yang dimiliki oleh Geek Farm tadi udah berhasil mereka ambil. Tapi sekarang udah ada purple buff lagi, berhasil diamankan oleh Max. Max sejauh ini 802, baik banget pola permainan yang dia berikan. KY dan juga Kios Waslev ketemu, biasanya ngobrol di Discord, sekarang udah main bareng juga nih ya di dalam satu kompetisi. Iya, dan ini menurut aku cukup berbahaya adalah Baby-nya yang udah mulai sustain buat team fight. Jadi di bawah semakin late game, Geek Farm kayak menurut aku kayak masih lebih kuat gitu loh. Mereka punya Parsia, mereka punya Pakito, mereka punya Balmon. Dan meskipun kayak Aldusnya Aldusnya apakah udah punya stack yang cukup? Karena berkali-kali kayak tim fight-nya coba diacak-acak sama Renvi dengan knockout strike dan juga heavy left pan dan jabnya, itu sulit banget ngomongin seorang Renvi gitu loh. Waduh, ini KY terjebak di bagian belakang, tapi Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Akan KY Immortal pecah untuk kali ini, tapi KY udah nggak kuat lagi. Ada Emo Bandit tadi udah langsung dikeluarkan, hilang sudah. Terlihat ada lethal counter, berarti satu ultimate kembali langsung berhasil menghilang. Vince-nya langsung ditabrak, tapi ada Winter yang tepat berada di bagian tengah sana. Matt-nya berhasil kabur dari tersebut, tapi untuk Parsianya udah gak kuat lagi, menang fight-nya dan langsung dikeluarkan begitu aja. Renvi-nya kompetisi ke arah mana?
kelar dengan ada satu lethal counter gak kena karena siapapun. Malah Pakito digunakan oleh Renfi juga udah gak kuat lagi. Berhadapan dengan Aldo sama dengan berhadapan langsung dengan Maut. Double kill berhasil diambil secara cepat. Iya, udah ngedapetin stack tentunya yang cukup dari stall steal-nya kali ini dari Mat sendiri. Jadi ini membuat Bigetron mereka tentunya bisa mengungguli dari segi team fight-nya walaupun tipis banget ya. Tadi kalau kita ngelihat di mana sebenarnya Vince-nya ini sempet banget dia buying time dengan Winter Trancen tadi Pak Pulung. Iya loh, dia emang udah memancing. Dia tahu nih mau ditabrak sama Mat, udah dekat Winter, bingung dah tuh Mat kan. Untungnya Mat juga berhasil kabur karena tadi momen sebelumnya Mat berhasil dapat Vince tapi dia dijepit juga oleh Hurricane Dance si momen. Iya, dan bakal coba ditunggu kali ini di area atasnya sementara buying time untuk teman-teman dari Bigetron dan Bebiu yang kita tahu regeneration dari seorang Balmond ini udah tinggi banget. Tapi ternyata dengan Soul Steal yang langsung connect ke arah seorang Bebiu, mau nggak mau dia mundur. Sorry Pak. Sakit Pak. Sakit Pak, sorry Pak. Masalah yang satu DPS memang kritikal ada di dalam lethal counternya, tapi kan itu teammate ya, ada beberapa yang berbeda. Dengan Aldos yang sekali mukul kayak begitu bujet dah. Itu seluruh kenangan-kenangan pahit dikeluarkan semua langsung di situ. Iya, dan bahkan team fight-nya kali ini dari Bigetron benar-benar harus nungguin map-nya sih. Map-nya masih coba untuk rotasi ke area atas. Dan bahkan Lord-nya mulai ditinggal di area bawah kali ini. Sementara Bigetron bakal berfokus untuk terhadap lane di area atas dan juga area mid kali ini. Ada miss move yang dilakukan oleh KYY membuat dirinya tanpa adanya kontes yang berarti tadi ya. Hilang dengan sangat cepat, hilang tanpa sebab juga, kita nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Mungkin ada miskom atau bagaimana tadi yang di dalam tim Bigetron Alpha. Tapi Max di dalam rumput pergi udah. Iya, dan ini aku bilang tim fight-nya kayaknya harus dibantu sama Mat juga sih. Ki yang benar-benar agak sedikit kesulitan kalau dia terkena sisi dari stun, mungkin dari Curse of Crow dari seorang Vince. Lalu ada Renvi juga dengan knockout strike, ini emang sulit buat Ruby juga. Nggak cuma Ruby sih, menurut aku kayak banyak banget hero yang terkena sisi dari Geekfam. Ini bisa aja dipatahkan sama teman-teman dari Geekfam. Yap, tapi purple buff-nya bisa nggak diambil sama Max ya, tapi gagal untuk kali ini. Gak ada purple buff untuk Max-nya di atas sana. Ada Mat yang udah mulai dikeroyok habis-habisan juga oleh pemain dari Geekfam. Ada Ripo yang masih lalu lalang juga langsung dilompatin begitu aja dari Baby-nya. Tapi Baby masih cukup tebal sejauh ini. Hanya saja Renvi terjebak di dalam rerumputan. Tidak di dalam ring tapi di dalam rumput lah dia harus menemui ajalnya. Iya, dan bahkan lihat Max mau coba untuk nyolong purple buff-nya karena purple buff-nya dia dicolong balik kali ini. Sementara Ki bakal coba yang pendek ke arah seorang Kios Mas Live, tapi Vince-nya akan tumbang pertama kali ini. Kios mencoba untuk Hurricane Dance, ngelok ke salah satu member kali ini. Immortalnya pecah dari seorang Battle, tapi ternyata Battle-nya masih bisa dihilangkan begitu saja. Maef masih cukup tanky dengan Viraga Armor yang dimiliki dan makan Bigetron. Mereka mencoba untuk memukul mundur kali ini. Masih ada Viraga Armor dari Maef-nya, masih punya Last Insanity, tapi ternyata Kios langsung di soul steal begitu aja oleh seorang Mat, dan bahkan turret di area mid pun langsung hilang begitu saja. Udah mulai masuk super minionnya ke area bawah, dan bahkan dari teman-teman Bigetron mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka mau tahan terlebih dahulu, mereka masih mau nunggu battle juga, dan bahkan mungkin menunggu Lord yang ketiga nanti Pak Pulung. Waduh, Lord yang ketiga masih ada sekitar 1 menit lagi. Inhibitor di bagian bawah udah remuk, di bagian tengah menyisakan 1/4 HP lagi dari turret tersebut. Wah, ini Bigetron Alpha, mereka kalau jauh lebih hati-hati lagi, mungkin mereka akan siap untuk bisa memenangkan di game yang kedua. Tapi dari Geekfam ada beberapa pertempuran yang harus mereka waspadain, karena berkali-kali deh tadi mereka keculik habis-habisan ya, terpisah dengan jarak yang cukup jauh ya Cimomo ya. Iya, dan Renvi kali ini yang menurut aku jadi kunci penting juga sih untuk Geekfam. Karena dia knockout strike-nya dia itu bisa kayak nge-knock-in mungkin kayak 2-3 member dari Bigetron, dan itu yang membuat Geekfam sebenarnya bisa menang team fight-nya. Tapi kalau misalnya Renvi-nya tumbang duluan, ini juga agak sedikit sulit. Karena aku ngelihat prioritas dari Bigetron adalah mereka numbangin Vince terlebih dahulu, Pak Pulung. Yap. Ini sekarang mereka kan berada di dalam rumputan, santai lagi, turun lagi tempo permainannya. Max pun berkesempatan untuk bisa memiliki 1 purple buff. Sejauh ini 8-7 udah bagus banget, udah baik banget. Belum ada point dead yang berhasil dia ambil. Sementara itu sekarang di bagian tengah KY yang beranikan diri maju ke bagian depan, ada 1 yang pendek tapi belum berhasil untuk mendapatkan 1 purple buff tersebut. Yap, masih ditahan, dan Lord yang udah mulai muncul kali ini di menit yang ke-12 tentunya udah mulai dipok juga oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Sementara Geekfam mereka mau coba kontes karena mereka cukup pede tentunya dengan resource skill yang mereka punya, dengan power spike juga yang mereka udah miliki kali ini. Apalagi Baby lihat
Cyclone Swift-nya benar-benar bisa langsung nge-clear secepat mungkin dari Rokusa dan jungle yang dimiliki oleh Geek Farm sendiri. Kali ini di area atas dari Mat. Matnya flicker. Ada chase pad kah? Nggak ada ternyata. Oh, masih ada tapi masih bisa ditahan dengan adanya Curse of Crow dari seorang Vince. Sementara di area Lordnya kali ini bakal coba dipaksa tim fight-nya. Kios bakal menjadi korban dan yang pastinya Max-nya masih mencoba untuk mencari tim fight. Tapi sepertinya dari Bigetron mereka harus mundur. Maef masih punya Last Insanity tentunya. Dan bahkan Vince-nya pun masih ada. Jadi feeder Ice Strike tentunya masih terbuka cukup lebar untuk Vince. Tapi Ki bakal ketahuan posisinya kali ini terkena stun dari Ki-nya. Dan ini yang sulit. 45 detik waktu yang dibutuhkan oleh Mat untuk respawn balik dan bahkan battle pun menurut aku ini target yang cukup renyah banget buat teman-teman dari Geek Farm. Iya, walaupun dia memiliki pilihan of order ya untuk bisa menyelamatkan dirinya, belum lagi dia punya flicker juga. Kios Waslap 25 detik lagi, Matnya 25 detik juga, Lordnya udah mulai dicolek-colek. Mereka harus udah mulai memancing dan bersiap untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu Lord ini karena sekarang menit 24 Lordnya udah full atribut, Lordnya udah sangat-sangat kuat sekali. Ada satu federasi yang dikeluarkan tapi KYY udah nggak penuh lagi untuk SP-nya dan Lord pun ke reset. Ada kesempatan untuk KYY pulang, setup ulang lagi dari kedua tim ini. Iya, dari Bigetron mereka cukup perlu untuk reset Lordnya sih. Karena mereka nungguin Matnya juga untuk respawn. Dan ini yang perlu berhati-hati adalah informasi yang penting banget buat Bigetron Alpha. Karena Matnya bakal langsung ngelakuin split push. Dan itu yang membuat Geek Farm pun sebenarnya agak ke distract dengan pergerakan dari seorang Mat juga. Tapi permasalahannya ini nggak gampang. Geek Farm mereka bisa aja melakukan rotasi dengan cukup cepat. Apalagi dari Parsianya punya Wings by Wings. Dan bahkan dari Balmond kita tahu Cyclone Swift-nya juga di sini bisa dipakai untuk nge-clear sekalian nge-clear minion dengan cepat mungkin ya. Jadi Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati karena di game kedua kali ini masuknya menit ke-25 terkena stun dari Matnya, bakal coba diincar lagi dan lagi dia kalau sampai tumbang ini butuh waktu yang lama banget untuk seorang Mat dan tentunya dalam melakukan respawn ulang. Iya, sekarang hancur sudah Cimomo. Satu play Winternya mantap banget. Boleh nih. Sementara itu hilang sudah satu player dari Geek Farm Cimomo. Iya, dan ini kesempatan untuk teman-teman Bigetron Alpha mereka kalau mau Lord ini adalah waktu yang tepat karena tim fight-nya timpang 4 lawan 5 dari Bigetron Alpha. Mereka langsung melakukan rotasi tentunya dan lihat zoning yang dilakukan oleh Ki. Kali ini juga akan coba untuk ngebuka Vision terlebih dahulu. Kios juga bakal ngecek kali ini dengan 1000 pounder. Tapi ini nggak mudah juga untuk teman-teman Bigetron dalam melakukan inisiasi karya Lordnya. Karena bisa dilihat kayak Geek Farm mereka cukup melakukan mereka cukup perlu muncul aja sih Pak Pulu. Itu dari linknya juga udah mulai split plus loh di atas loh. Ini ada sekarang Radiant Armor diamankan juga oleh KY, tapi pertempuran di area Purple Buff-nya udah terlihat. Ada satu lompatan indah, tapi Ripo-nya mundur sedikit ke bagian belakang, ditampol lagi, ditabrak lagi. Linknya bersiapkah dia untuk menjadi aksi begal-begalan, tapi ternyata tidak. Max-nya udah kembali hadir untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya. Sedikit lagi, sekitar 20.000 HP lagi dari Lord-nya. Bisakah mereka bertahan atau bisakah mereka mengambil langsung ke arah Lord-nya karena Lord-nya sekarang menjadi milik dari Bigetron Alpha, tapi tidak untuk pertarungannya. KY bisakah dia kabur dan selamat sudah untuk kali ini akan menjadi sebuah mara bahaya untuk Geek Farm. Iya, dan ini sebenarnya Geek Farm mereka cuma perlu pecahin immortality dari Ki aja. Setidaknya ketika immortalnya pecah berarti nggak akan ada jaminan untuk Ki ketika dia down. Karena memang sebenarnya Bigetron mereka butuh banget Ki sebagai inisiasinya tentunya. Atau mungkin sebagai sandbag karena Ripo bakal sibuk untuk mengincar ke arah Vince Papula. Jadi ya Max-nya akan siap untuk memberikan aksi kepada rekan-rekannya untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini 908. Kayak dia dari Max bagus banget loh. Kios Waslap udah terlihat posisinya. Ada Queen Swing yang udah langsung diamankan juga oleh Renki. Ripo ada di bagian tengah tapi Kios Waslap langsung terkena dari efek Emo Vandal. Udah ada Chaos Soul juga tapi untungnya dia masih bisa kabur dari arah tersebut. Lordnya udah mulai masuk tapi tidak untuk Feather Ice Strike yang udah habis. Berarti untuk 20 ataupun sampai dengan 18 detik ke depan tidak akan ada lagi ultimate dari Parsia yang bisa dikeluarkan. Berarti mereka memiliki waktu tersebut untuk bisa melakukan invasi terhadap pemain Geek Farm. Iya, dan lihat super minionnya udah mulai masuk juga ke area midnya, langsung menggerogoti inhibitor di area mid kali ini. Lordnya masih bisa ditahan dan ada Feather Ice Strike yang sudah di pop up dan langsung ditutup begitu saja oleh seorang Vince. Mat mencoba untuk bermain dengan coba objektif kali ini. Renvi low banget dan dia harus mundur. Kios save langsung ngerikan dan tapi
Immortalnya pecah dari Chaos dan langsung hilang begitu saja karena dikerogotin. Tapi sementara Ki pun gak punya immortality, harus sedikit bersabar. Kali ini adalah Insanity dari seorang Maeve dan bakal Ki-nya tumbang begitu saja. Tapi Battle masih punya Chaos Susah, tapi Renvi mencoba untuk knock out strike. Masih ada Winter Truncheon dari seorang Battle dan masih bisa selamat dari seorang Battle-nya. Masih ada Winter Truncheon dari seorang Renvi dan bakal jadi pukul mundur. Kali ini Ripo mencoba untuk mengejar Demonic Terror-nya, langsung connect karena seorang Renvi dan bakal lihat matnya nahan di area depan. Beberapa player dari Geek Farm sudah ditumbangkan, tapi ini bakal menjadi 3 lawan 4 karena Mat dan juga Ripo kali ini harus dihilangkan begitu saja. Mat bakal coba untuk mundur dan ini yang aku bilang Bebiu, dia nggak gampang ditumbangi di arah late game. 30 menit kali ini game berjalan dan ini kesempatan dari Geek Farm untuk memenangkan game kedua terbuka cukup lebar, Pak Pulung. Iya benar sekali, namun coba lihat respawnnya dari masing-masing player yang emang udah tumbang. Udah di atas 1 menit semuanya Cimomo. Ada purple buff, Bebiu akankah dia berhasil untuk mendapatkan karena purple buff tersebut karena sekarang matnya udah memiliki damage yang begitu menyakitkan, tapi Bebiu pun udah memiliki durability yang sangat-sangat tebal. Ingin memaksakan keadaan tapi Nata tidak, chase pad-nya langsung dibatalkan. Bebiu Cyclone Sweep mengusir mundur ke arah mat. Wow, ini 30 detik, 40 detik bahkan waktu yang dibutuhkan untuk Bigetron dan bahkan waktu yang dibutuhkan untuk Mat dalam menahan pergerakan dari Geek Farm sendiri. Kalau aku rasa sih sebenarnya dari Mat coba untuk nahan aja, nge-clear karena cuma 2 katapult yang masuk. Dan ini dari Geek Farm mereka berfokus untuk ngedapetin orange box terlebih dahulu tentunya. Coba untuk buying time lagi dan lagi tapi bakal coba di reset. Tapi masih punya retribution dari seorang Bebiu. Waduh, ini udah tebel-tebel pisan ya seluruh player. Udah menit 30 kayak begini, network mungkin udah bukan menjadi jaminan lagi karena semuanya pasti udah memiliki uang, memiliki gold untuk bisa membeli item apa yang mereka inginkan. Hanya tinggal momentumnya aja nih. Momentum siapa yang bisa memanfaatkan momentum dengan sangat baik, mereka lah yang bisa memenangkan di game yang kedua kali ini. 30 menit 21 detik. Ini kalau bisa dibilang prioritasnya udah mulai bingung nih dari Bigetron. Mereka mau numbangin Vince duluan, Bebiu terlalu free. Kayak dia cuma perlu apa ya, Cyclone Sweep aja sih Pak Pulung. Dan bahkan dia masih punya Immortal juga di tangan seorang Bebiu. Dengan 5 assist nih juga kali ini. Chaos plus life meskipun dia tumbang 7 kali. Tapi dia selalu bisa apa ya, memporak-porandakan dengan Hurricane Dance-nya gitu loh. Membuat pemain dari Bigetron Alpha itu tidak berada di dalam posisi tempur nih ya Cimomo ya. Berhasil diusir mundur walaupun tidak berhasil menjepit, tapi setidaknya berhasil untuk mengusir mundur dan juga pergi di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Farm sendiri. Kios di dalam rumput, siapakah yang menjadi korbannya? Rekan-rekannya jauh loh. Akankah dia mau melakukan Thousand Pounder juga lompat, tapi sepertinya dia akan balik ke dalam kerumunan di rekan-rekannya. Ternyata tidak. Untuk kali ini Kios Wasle berhasilkah dia melakukan Hurricane? Tidak, ternyata karena masih ditahan aja. Messi udah gak memiliki tenaga armor lagi. KYY konselnya diaktifkan, namun untuk Kios Wasle tertinggal di bagian belakang. Udah ada Thousand Pounder, berarti akan mengaktifkan satu desa dan sudah keluar. Messi-nya udah gak kuat lagi menampainya. Damage langsung dikeluarkan begitu aja. Shutdown pun berhasil didapatkan. Atri Lopan Indah asal Maroko. Coba lihat aja ada Popheus terus-terusan lompat ke bagian depan untuk bisa memberikan hit terhadap pemain dari Geek Farm Junior ataupun Geek Farm ID. Iya, dan kalau kita lihat dari Bigetron kali ini mereka masih mencoba untuk menahan satu persatu. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka culik satu persatu dan bahkan kali ini waktu yang tepat sebenarnya kalau dari Bigetron mereka mau paksain team fight-nya 4 lawan 5. Tapi permasalahannya lihat tebel banget Renvi-nya. Dari Chaos Plus juga masih mencoba untuk membackup. Tapi ini buying time aja karena Bigetron mereka mau berfokus untuk ngedapetin Lordnya. Ingat ada seorang Bebiu yang nunggu di area bawah kali ini. Lihat Cyclone Sweep-nya. Terlalu cepat dari seorang Bebiu kali ini. Lethal counternya terlalu cepat dari seorang Bebiu dan bahkan Max-nya masih bisa untuk mengamankan Lordnya kali ini. Bergerak menuju ke area mid dan bahkan bakal dipaksa tim fight-nya. Vince-nya hilang dan bahkan lihat di area depan Renvi mencoba untuk menahan beberapa pemain dan lihat Malefic Terror bersama dengan Demonic Force yang bakal langsung connect ke arah seorang Renvi. Bakal coba dikejar, mau kemana? Maunya digoyang, masih ada Immortality yang bakal pecah begitu saja dan bakal langsung ditungguin, ditarik. Dan bahkan lihat Battle dengan Chaos Sesal dan bahkan satu Soul Steal dari seorang Mat menumbangkan Renvi begitu saja, menyisakan Bebiu dan juga Chaos Sesal. Oke, 2 orang terakhir tapi dengan satu lord ini harusnya dari Bigetron Alpha mereka siap untuk mendapatkan kemenangan. Sementara Bebiu Cyclone Sweep langsung dikirim pergi ke arah yang berbeda. Chaos Sesal berusaha untuk bisa mengeluarkan seluruh pemain yang dimiliki oleh Geek. Tapi sekarang udah adalah Sinayeti yang akan dikeluarkan oleh pemain dari MFC, tapi ternyata tidak, masih ditahan begitu aja karena base-nya akan segera dihancurkan dan Bigetron Alpha 2-0 tanpa balas
Mereka melaju ke bracket selanjutnya. Congratulations and respect. Nice try untuk Geek Farm.